Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1375. Jika kita menjadi kaya dan berkuasa, kita tidak akan pernah melupakan satu sama lain. Korupsi. Setelah mengalami apa yang terjadi antara klan Tianlong dan Zhou Agung, dia benar-benar sedikit takut. Sekarang akademi sudah berdiri. Seberapa besar kekuatannya setelah semua keluarga dan klan besar bergabung dengan akademi? Bukan hanya mereka saja, tetapi juga saudara-saudara dekat, saudara-saudara jauh, bahkan klan-klan yang berafiliasi pun akan memiliki hak-hak yang besar. Kelompok ini paling mungkin menipu atasan, menindas bawahan, dan menyalahgunakan kekuasaan. Jika kelompok ini makin bertambah jumlahnya, niscaya akan menjadi malapetaka yang besar bagi masyarakat biasa di bawahnya. Karena telah mengalami kekalahan 2 kali, tentu saja ia tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi. Kelompok semacam itu harus dihukum keras, dibunuh kalau ada satu kelompok, dan dimusnahkan kalau ada kelompok. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, semua orang di lapangan secara alami mengerti apa yang dimaksudnya, dan segera menyatakan bahwa mereka akan menahan orang-orangnya dengan ketat. Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Jika ada klan atau sekte yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan mengeksploitasi orang lain di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Diling adalah yang pertama keluar. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Jangan khawatir, Dekan. Saat aku kembali, aku akan mengendalikan semua anggota klan Diku dan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika itu terjadi, jangan minta Dekan untuk mengambil tindakan. Aku, Diling, akan menjadi orang pertama yang memusnahkan seluruh klannya." Semua orang memandang Diling. "Sialan, saudaramu melakukan kejahatan. Jadi kau memusnahkan ke-9 klan keluarganya. Bukankah itu termasuk Anda juga?" Mereka tidak meremehkan pernyataan dan sanjungan Diling. Sebaliknya, mereka malah mengaguminya. Klan Kaisar pada awalnya merupakan klan terlemah di antara semua klan. Namun kini, klan Kaisar dapat dikatakan berada pada posisi kedua setelah klan pertama dan merupakan orang yang paling populer di sekitar Ye Guan. Selain itu, ada juga Kaisar Yuan. Dapat dibayangkan jika suatu saat muncul kaisar lain di klan Kaisar. Sekalipun tidak ada kaisar yang muncul, dengan kebaikan hati Ye Guan saat ini kepada mereka, mereka pasti akan melampaui sebagian besar keluarga di medan perang di masa mendatang. Berani sekali, setelah pernyataan Diling, semua orang di lapangan juga keluar untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tentu saja mereka bersedia mendukung Ye Guan, karena bagi mereka, tak ada gunanya turun ke sana dan merampok harta rakyat. Bagi mereka, jika Ye Guan menghargai mereka dan menghadiahi mereka dengan sumber kaisar, sial, mereka akan langsung kabur saat itu juga. Adapun kepentingan-kepentingan di bawah, mereka meremehkannya sepenuhnya. Tetapi mereka juga tahu betul bahwa sekalipun mereka memandang rendah orang-orang di bawah mereka, orang-orang di bawah mereka pasti akan memandang tinggi mereka. Mereka harus berhati-hati saat kembali untuk menghindari dilukai oleh orang-orang bodoh yang kurang pertimbangan di bawah mereka. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kalian pergilah dan sibukkan diri." Semua orang membungkuk dalam-dalam dan kemudian mundur. Ye Guan menoleh untuk melihat Di Jingzhao di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan membawamu ke suatu tempat." Setelah mengatakan itu, dia membawa Di Jingzhao langsung ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, ekspresi Di Jingzhao langsung berubah. Ini pertama kalinya dia memasuki menara kecil.
Ye Guan berkata, "Nona Jingzhao, Anda dapat masuk dan meninggalkan menara kecil ini dengan bebas mulai sekarang." Pertama-tama Jingzhao menatap Ye Guan. Dan Ye Guan berkata dengan serius, "Kamu tidak bisa terburu-buru menjadi kaisar sekarang. Fondasimu saat ini masih sedikit lemah. Jadi kamu harus memperkuatnya. Ketika fondasimu lebih kokoh, aku akan membantumu menjadi seorang kaisar." Pertama-tama Jingzhao menatapnya, "Apakah kamu benar-benar akan membantuku menjadi seorang kaisar?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku bercanda?" Pertama Jingzhao berkata, "Apakah kamu tidak takut aku akan menjadi kaisar?" Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Maksudmu setelah kau menjadi permaisuri, kau akan lepas dari kendaliku dan tak lagi berguna bagiku, kan?" Pertama-tama Jingzhao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Jingzhao, aku tidak pernah berpikir untuk mengendalikanmu. Tentu saja, aku, Ye Guan, juga orang awam, tidak sehebat itu. Apakah aku memberimu kekuatan atau sumber kaisar? Aku memiliki tujuan." Jingzhao pertama berkata dengan tenang, matanya sedikit gelisah, detak jantungnya semakin cepat, tetapi ekspresinya tenang. "Apa tujuannya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Tujuanku terhadapmu tidaklah tidak masuk akal, hanya saja." Pertama Jingzhao tiba-tiba berbalik dan pergi. Ye Guan sedikit bingung, "Nona Jingzhao, Anda mau kemana? Anda harus berlatih di sini." Pertama Jingzhao berkata, "Saya tidak ingin berlatih." Ye Guan dengan cepat bertanya, "Apakah kamu tidak ingin menjadi kaisar?" Awalnya Jingzhao bahkan tidak menoleh, "Aku tidak tertarik lagi." Setelah mengatakan ini, dia menghilang. Pada saat ini, Yanri tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia berkata dengan hormat, "Master Pedang, aku sudah mengetahui berita mereka." Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana itu?" Yanri berkata, "Mereka berada di ngarai gurun kuno. Ling Xiao itu benar-benar orang yang kejam. Dia benar-benar menerobos penghalang kosmik dan memasuki gurun kuno." "Kakak," Ye Guan sedikit terkejut, "dia sudah pergi ke hutan belantara kuno." Yanri mengangguk, "Ya, meskipun orang ini hanya berada di puncak alam suci, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada banyak alam kuasi kaisar, dan dilihat dari posturnya, dia mungkin akan segera menerobos lagi." Ye Guan tertawa. Setelah kakak besar ini hidup kembali, kekuatannya menjadi sangat meningkat. Terlebih lagi, begitu kakak besar ini mencapai tingkat kuasi kaisar, kekuatan tempurnya pasti akan sangat mengerikan. Ye Guan bertanya lagi, "Di mana saudara laki-lakiku yang kedua dan keluarganya?" Yanri berkata, "Mereka pergi ke tanah terlarang gurun kuno bersama-sama. Selain mereka, orang suci sejati Chu Shi yang kau minta aku temukan, Jun Yu, dan orang suci sejati Haoran semuanya telah pergi ke gurun kuno. Adapun Kaisar Guan, kekuatan orang-orang ini cukup mengerikan. Meskipun mereka hanya di tingkat orang suci sejati, kekuatan mereka tidak kalah dengan para kaisar semu itu. Dan mereka bahkan dapat dibandingkan dengan prajurit perunggu itu." Ye Guan tertawa, tidak peduli apakah itu kakak laki-lakinya Ling Xiao dan yang lainnya, atau Chu Shi Zhenseng dan Haoran Zhenseng dan yang lainnya, mereka semua telah terlahir kembali setelah menjalani kehidupan baru. Dan dia meremehkan kelahiran kembali ini pada awalnya, karena peningkatan mereka benar-benar mengerikan, jauh dari sebelumnya. Tentu saja, ini hal yang baik untuknya, sumber kaisar. Dia harus mendapatkan lebih banyak sumber kaisar. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang,
sulit untuk mencapai tingkat kaisar agung tanpa sumber kaisar. Pada saat ini, ia memikirkan tahta suci. Sepertinya saya perlu waktu untuk berbincang-bincang baik dengan tahta suci. Yanri di samping juga merasakan banyak tekanan saat ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia adalah keberadaan yang sangat diperlukan di samping Ye Guan. Tetapi sekarang tampaknya ada terlalu banyak orang berbakat dan monster di sekitar Ye Guan. Dia harus bekerja keras untuk membuktikan nilainya sendiri. Kalau tidak, kalau dia tidak bisa mengimbangi, sekalipun Ye Guan tidak membencinya, dia tidak akan punya muka untuk terus mengikutinya. Ye Guan bertanya lagi, bagaimana dengan jalur leluhur? Yanri berkata, menjawab Kaisar Guan, kami belum menyelidiki jalur leluhur. Ye Guan mengerutkan kening, tidak tahu. Yanri mengangguk, kita hanya tahu bahwa dia meninggalkan sisi lain peradaban. Lalu seolah-olah dia menguap, tanpa kabar apapun. Ye Guan sedikit bingung, kemana orang itu pergi. Setelah terdiam sejenak, Ye Guan menarik pikirannya dan berhenti memikirkan pria itu. Dia menatap kehampaan. Di dalam kehampaan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus bersilangan, dengan gila-gilaan mengepung para jenderal perunggu itu. Dia sekarang punya banyak orang kuat di sekelilingnya, tapi itu masih belum cukup. Jauh dari cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber kaisar, dia membutuhkan banyak sumber kaisar dan kristal kaisar bermutu tinggi. Terlepas dari apapun, kakak laki-laki tertua dan kakak perempuan ketiga saya semuanya harus mencapai tingkat kaisar. Jika kamu menjadi kaya dan berkuasa, jangan lupakan aku. Pada saat berikutnya, Ye Guan sedang memberi instruksi kepada para pembudidaya pedang di menara kecil. Kakak laki-lakinya dan yang lainnya tidak membutuhkan instruksinya. Tetapi para pembudidaya pedang ini berbeda. Para pembudidaya pedang ini perlu dilatih dengan baik. Asal mereka dilatih dengan baik, mereka akan menjadi pedang tajam di masa depan. 200 pembudidaya pedang kuasi kaisar. 200 ahli pedang hebat. Sungguh ahli pena dadao. Apa itu Kaisar Fan Zhao? Turunlah, semuanya. Setelah penyatuan 10 gurun, Akademi Guangxuan didirikan. Dibangun di dataran di kota pertama. Di bawah pengawasan Jing Zhao pertama. Dibangun dalam waktu kurang dari 10 hari. Akademi itu dibangun dengan sangat megah. Itu lebih seperti kota daripada akademi. Itu sangat megah. Dengan berdirinya Akademi Guangxuan, klan-klan kekaisaran utama dan sekte-sekte abadi utama tiba-tiba menjadi aktif dan mengirim murid-murid mereka dari klan dan sekte mereka untuk memasuki Akademi Guangxuan. Selain merekrut orang-orang dari klan kekaisaran besar dan sekte abadi besar, Di Jingzhao juga mulai merekrut siswa dari luar. Tentu saja, orang-orang luar itu jelas tidak ada bandingannya dengan orang-orang dari klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Di dalam aula, Di Jingzhao sibuk meninjau tugu peringatan di depannya. Ye Guan adalah bos yang sama sekali tidak ikut campur, dan dia harus bekerja keras. Dari awal sampai sekarang, dia tidak bisa tidur sekejap pun dan selalu sibuk siang dan malam, karena sekarang 10 tanah terlantar baru saja disatukan dan akademi baru saja didirikan. Benar-benar ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, Muyu tiba-tiba berjalan mendekati Di Jingzhao. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Wakil dekan, apakah Anda benar-benar akan merekrut siswa dari seluruh 10 tanah terlantar?" Pertama Jingzhao mengangguk. "Ya," Muyu berkata dengan suara yang dalam. Kesenjangan antara para kultivator independen dan orang-orang dari keluarga kecil dan para murid dari klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama benar-benar terlalu besar.
tidak ada perbandingan sama sekali. Jika mereka diterima di akademi yang sama, itu akan sangat tidak adil bagi mereka, dan banyak konflik akan muncul. Pertama-tama Jing Zhao meletakkan kertas peringatan di tangannya dan mengangguk pelan. Aku tahu masalah ini, tapi kita harus melakukan ini. Mu Yi bingung. Kenapa? Di Jing Zhao berkata, tujuan Xiao Guan bukanlah untuk memperlebar jurang antara yang kuat dan yang lemah di dunia kita. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah mempersempit jurang ini. Jika kita tidak merekrut siswa untuk semua orang, maka para murid keluarga kaisar dan murid sekte yang masuk akademi akan menjadi semakin kuat, sementara mereka yang di luar akan semakin lemah, dan tidak akan pernah bisa menonjol. Muki berkata, tapi jika kita bersama, Di Jing Zhao berkata, ini mudah. Siapkan kelas-kelas lanjutan dan kelas-kelas junior di akademi. Kelas-kelas lanjutan terdiri dari murid-murid dari klan-klan kekaisaran utama dan sekte-sekte abadi utama. Dan kelas-kelas junior terdiri dari murid-murid miskin dari luar. Muki masih menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, mereka mungkin bersatu dan saling menentang. Pertama Jing Zhao berkata, ini juga sederhana. Misalnya, tetapkan tugas untuk para siswa di kelas lanjutan. Selain latihan mereka sendiri, setiap siswa di kelas lanjutan juga bertanggung jawab untuk mengajar siswa di kelas junior. Jika siswa di kelas junior mencapai hasil yang sangat baik dalam setiap penilaian, maka tidak hanya siswa itu sendiri yang akan menerima hadiah yang besar, tetapi siswa di kelas lanjutan juga akan menerima kredit tertentu. Untuk apa kredit ini digunakan? Misalnya, mereka dapat ditukar dengan benda-benda suci yang berharga, atau, jika Anda ingin menjadi kepala akademi, Anda harus memiliki kredit, dan kepala akademi akan memiliki kesempatan untuk menerima bimbingan pribadi dari kaisar. Mendengar ini, mata Muki berbinar, orang tua memimpin orang baru. Pertama Jing Zhao mengangguk, benar sekali, itu tidak hanya dapat menyelesaikan pertentangan kelas, tetapi juga menyelesaikan masalah kita saat ini yaitu kurangnya mentor. Selain itu, ketika orang-orang lama memimpin orang-orang baru, mereka juga akan menjalin persahabatan tertentu. Singkatnya, kita perlu membiarkan mereka membentuk komunitas yang memiliki minat yang sama. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat bergaul dengan baik. Bab 1376. Sebab dan akibat Kaisar Agung. Setelah mendengar apa yang dikatakan di Jing Zhao, pandangan rumit melintas di mata Muki, dan dia merasa terkesan. Sebenarnya dia awalnya agak tidak puas dengan Di Jing Zhao, mengira kalau Di Jing Zhao hanya menilai orang dari penampilannya saja, tapi saat ini dia sadar kalau dirinya masih kalah dengan Di Jing Zhao. Masalah terbesar dalam mendirikan perguruan tinggi adalah mahasiswanya. Kekuatan para pengikut klan kekaisaran utama dan sekte utama jelas tidak sebanding dengan para kultivator independen dan murid-murid miskin di luar. Bagaimana mereka bisa hidup damai? Ini masalah terbesar, tetapi Jing Zhao pertama di depannya memecahkan masalah hanya dengan beberapa kata. Yang kuat memimpin yang lemah, dan yang kaya memimpin yang miskin. Metode ini tidak hanya memecahkan masalah kesenjangan kekuasaan, tetapi juga memecahkan banyak konflik potensial di masa mendatang. Yang lebih penting lagi, hal ini memberikan beberapa kesempatan kepada orang-orang di golongan bawah. Orang-orang tingkat bawah, dia telah menghafal Guan Xuan Fa di luar kepala, dan tentu saja mengerti maksud sebenarnya dari Kaisar Guan. Guan Xuan Fa ini bukan hanya suatu metode kultivasi dan semacam perintah, tetapi juga suatu batasan bagi yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Guan Xuan Fa ini sangat tidak bersahabat dengan mereka. Kepentingan pribadi saat ini.
Tetapi dia tahu betul bahwa mempromosikan metode Guangxuan dan membangun tatanan yang sepenuhnya baru adalah tren yang tak terelakkan dan tidak mungkin mengubahnya. Yang paling penting adalah orang-orang yang ada di bawah. Bagaimana kita dapat memberi lebih banyak kesempatan kepada mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah? Akademi Guangxuan hanyalah sebuah jalan, dan itu masih jauh dari cukup. Nona Mu, pada saat ini, Di Jingzhao tiba-tiba berbicara. Mu Yu menarik pikirannya dan menatap Di Jingzhao. Di Jingzhao menatapnya. Apakah kamu memikirkan masa depan ordo ini? Mu Yi mengangguk sedikit. Wakil presiden harus tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Pertama Jingzhao berkata, jika mudah, mengapa kamu membutuhkan kami? Mu Yu tercengang. Pertama Jingzhao berkata, dari perintah ini, memang tidak bersahabat dengan kita, keluarga bangsawan dan sekte. Tetapi pikirkanlah dari sudut pandang lain, jika kita mengikutinya, apakah mungkin bagi kita untuk melangkah lebih jauh? Mu Yi berkata dengan hormat, Wakil Presiden, mohon beri saya saran. Pertama-tama Jingzhao berhenti menulis. Lalu berkata, jika aku jadi dia, aku akan melenyapkan semua keluarga dan sekte Kaisar Agung, mengambil semua metode kultivasi dan properti masing-masing klan, lalu membuka perguruan tinggi. Mu Qi terkejut. Di Jingzhao berkata dengan tenang, dengan cara ini, kita dapat mengatasi kekhawatiran. Setidaknya untuk waktu yang lama di masa depan, kita tidak perlu khawatir tentang sekte dan dunia yang menyebabkan masalah. Mu Yi berkata dengan suara yang dalam, Wakil Presiden, ini. Pertama Jingzhao berkata, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kita dapat membantunya? Mu Qi mengangguk. Pertama-tama Jingzhao menggelengkan kepalanya, kamu salah. Banyak keluarga dan sekte kekaisaran yang salah. Semua orang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Baginya, kekuatan kecil kita tidak ada bedanya dengan semut. Misalnya, jika dia pergi ke peradaban swimming sekarang, izinkan saya bertanya, bantuan apa yang dapat kita, yang disebut keluarga kekaisaran besar dan sekte abadi, berikan kepadanya? Jika kita pergi ke sana, saya khawatir kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Wajah Mu Qi menjadi sedikit pucat karena memang begitulah kenyataannya. Di Jingzhao melanjutkan, Nona Mu Yi, Anda harus memahami bahwa dia ingin mendirikan ordo ini, dan kita harus berterima kasih. Karena jika dia tidak mendirikan ordo ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melayaninya, dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengikutinya untuk melangkah lebih jauh. Sama seperti reruntuhan swimming, jika bukan karena dia, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan peradaban ini, apalagi kesempatan untuk mendapatkan sumber kaisar. Pada titik ini, dia mendesah pelan. Tahukah kau berapa banyak tulang yang ada di alam rahasia itu? Tulang-tulang itu bertumpuk setinggi beberapa kaki. Mereka semua adalah para jenius dan penjahat dari 10 tanah terlantar kita. Namun, meskipun mereka berlutut dan memohon, mereka tetap mati di sana pada akhirnya. Bahkan para kaisar agung dari 10 tanah terlantar kita pun berlutut. Mu Qi sedikit tidak percaya. Ini, pertama Jingzhao berbisik, kau tidak percaya, kan? Mu Yi mengangguk. Ya, di dunianya, kaisar adalah makhluk seperti dewa. Bagaimana dia bisa berlutut pada seseorang? Bagaimana itu mungkin? Pandangan rumit melintas di mata Jingzhao pertama. Awalnya, aku tidak bisa menerimanya. Tapi itulah kenyataannya. Namun, Xiao Guan masuk. Mu Yu memandang Di Jingzhao, dan ekspresi kompleks muncul di mata Di Jingzhao. Dia tidak hanya masuk,
Tetapi Raja Suci di dalam juga sangat menghormatinya dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan sumber kaisar. Raja Suci takut, jika bukan karena dia, percaya atau tidak, aku, 10 tanah terlantar, tidak akan pernah tahu rahasia reruntuhan Suiming, apalagi mendapatkan sumber kaisar. Muki agak terkejut, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dalam reruntuhan Suiming. Dia hanya mengira Ye Guan adalah kaisar, jadi dia menyapu semuanya setelah masuk, tetapi dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Pertama-tama Jing Zhao memandang Mu Yu di depannya. Ini bukan hanya kesempatan bagi klan dan sekte kekaisaran utama kita, tetapi juga kesempatan bagi seluruh 10 tanah terlantar kita. Karena mengikutinya kemungkinan besar akan meningkatkan keseluruhan peradaban 10 tanah terlantar kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi kita sendiri dan kepentingan keluarga kita sekarang, tetapi juga melihat lebih jauh ke depan. Semakin egois dan berpikiran sempit kita, semakin jauh kita darinya. Mu Yi membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas saranmu." Pada saat ini, dia benar-benar yakin. Karena sebelum ini, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Mu di akademi. Dan sekarang perkataan Di Jingzhao membuatnya mengerti bahwa jika dia masih hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarga Mu, dia akhirnya akan ditinggalkan. Mengapa keluarga kekaisaran bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu? Polanya cukup besar, perselisihan akan membakar seluruh klan. Belum lagi keuntungannya, bahkan nyawa seluruh keluarga rela dikorbankan kapan saja. Jika mereka tidak sejahtera, siapa lagi yang akan sejahtera? Mereka pernah diusir, namun kini mereka benar-benar kembali sebagai raja. Di Jingzhao menambahkan, dia sudah lama berhenti di sini. Ini kesempatan kita. Kalau dia pindah suatu hari nanti, kita mungkin tidak akan bisa menyusulnya saat itu. Saat dia berkata demikian, dia menatap Mu Yu. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Dia orang yang baik hati. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, dia juga akan memperlakukan orang lain dengan baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti membunuh anjing yang berlari setelah kelinci yang licik itu mati. Mu Yi mengangguk. Aku mengerti. Setelah Mu Yu pergi, Di Jingzhao menatap tumpukan kenangan di depannya dan mendesah pelan. Sungguh tidak mudah baginya untuk menjadi wakil presiden. Karena sekarang dia tidak hanya harus berurusan dengan urusan Akademi Guangxuan, tetapi juga harus berurusan dengan hubungan antara berbagai suku dan klan. Meskipun semua orang telah menyerah, berbagai suku dan klan pada awalnya tidak begitu harmonis. Sekarang mereka harus bekerja sama. Jika tidak ditangani dengan baik, pertikaian internal akan segera dimulai, yang akan menimbulkan masalah tak berujung. Menaklukkan dunia dan menguasai dunia adalah hal yang sangat berbeda. Ye Guan benar-benar menjadi manajer yang lepas tangan, tidak peduli sama sekali dengan urusan akademi. Dia tidak suka berurusan dengan masalah-masalah remeh-temeh, dan selalu kesal dengan segala macam hal setiap hari. Tetapi saat dia memikirkan apa yang Ye Guan pernah katakan kepadanya sebelumnya, salah satu dari kita, teman dekat, rasa jengkelnya pun sirna. Dia tidak bisa mengecewakannya, kan? Dia mengumpulkan pikirannya, mengambil penanya, dan terus bekerja. Di dalam menara kecil, 10 hari berlalu di luar, tetapi 100 tahun berlalu di dalam menara. Selama 100 tahun terakhir, 32 kultivator pedang tingkat orang suci sejati telah mencapai alam kuasi kaisar. Terlebih lagi, ke-32 kultivator pedang tingkat orang suci sejati ini semuanya telah dipromosikan melalui pertarungan. Sekarang, 32 pembudidaya pedang tingkat kuasi kaisar ini mampu menekan seorang jenderal perunggu.
Faktanya, jika mereka ditempatkan di luar, masing-masing dari mereka pada dasarnya bisa menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Tetapi mereka tetap tidak akan sebanding dengan jenderal perunggu ini. Tapi bagi Ye Guan, itu tidak masalah. Namun, konsumsi kristal kaisar kelas atas ini juga sangat besar. Dia hanya memiliki lebih dari 60.000 kristal kaisar tingkat atas. Dan saat ini, yang tersisa kurang dari 20.000. Tapi itu masih sepadan. Selama kurun waktu tersebut, ia tidak berdiam diri, membaca buku dan bermeditasi setiap hari. Selama bertahun-tahun, dia telah membaca semua buku dan buku sejarah di Ten Desolate Universe, dan dia juga menyukai kehidupan yang nyaman dan biasa ini. Saya tidak pernah merasa Simen ini, sebelumnya, dia sedang bertarung atau sedang dalam perjalanan menuju pertarungan. Itu benar-benar keterlaluan. Suatu hari, setelah selesai membaca, Ye Guan sibuk di dapur sebentar, dan kemudian datang ke aula pertama. Pada saat ini, Di Jingzhao sedang menangani urusan resmi. Ketika dia melihatnya masuk, dia hanya menatapnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ye Guan menatap tumpukan kenangan itu dan tiba-tiba merasa sedikit kasihan. Dia berjalan ke depan nomor 1 Jingzhao dan berkata dengan suara lembut, "Nona Jingzhao, Anda telah bekerja sangat keras." Pertama Jingzhao berkata dengan tenang, "Bagaimana pelatihan para kultivator pedang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lumayan, sekarang sudah ada 32 kaisar kuasi." 32 kaisar semu. Pada awalnya Jingzhao sedikit terkejut. 32 pembudidaya pedang tingkat kuasi kaisar. Ini agak menakutkan. Tetapi dia segera mengerti. Berlatih di menara kecil, dengan kristal kaisar kelas atas, dan bimbingan pria di depannya. Bagaimana mungkin para pembudidaya pedang itu tidak meningkat dengan cepat? Ye Guan tiba-tiba menyingkirkan beberapa potong makanan di atas meja. Lalu dia mengeluarkan 6 piring seperti trik sulap. Pertama Jingzhao sedikit tertegun. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku yang melakukan semua ini." Sambil berbicara, dia dengan lembut mendorong sepiring makanan di depan nomor 1 Jingzhao dan berkata sambil tersenyum, "Ini iga babi asam manis kesukaanmu. Masih panas. Ayo coba." Pertama-tama, Jingzhao memandangi sepiring iga babi asam manis di depannya. Untuk sesaat, dia merasa seperti tersambar petir dan terduduk di sana karena terkejut. Pada saat itu, aula tiba-tiba menjadi sunyi, karena selain Jingzhao pertama, ada juga Muki dan sekitar 20 orang dari berbagai suku dan klan yang membantu menangani urusan resmi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Ye Guan dan Di Jingzhao. Memasak, kaisar ini bahkan memasak dirinya sendiri. Melihat Di Jingzhao yang tertegun, Ye Guan tersenyum tipis. "Jangan tersentuh, aku melakukan ini hanya untuk membuatmu bekerja keras demi aku." Pertama-tama Jingzhao tersadar dan melotot ke arahnya. "Kamu bicara omong kosong, tidakkah aku tahu siapa kamu?" Sambil berbicara, dia mengambil sumpit dan dengan lembut mengambil sepotong iga babi asam manis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tiba-tiba memerah, telinganya menjadi panas, dan sedikit rasa gembira muncul di hatinya. Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana rasanya?" Mula-mula Jingzhao mengangguk tanpa suara. Suaranya setipis suara nyamuk. "Iya." Ye Guan tersenyum, lalu mendorong salah satu hidangan di depannya dengan lembut. "Coba ini, iga babi kukus dengan tepung beras. Ini pertama kalinya aku belajar membuatnya. Aku tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak." Belajarlah melakukannya. Semua orang di lapangan saling memandang.
merasa bahwa itu agak tidak nyata. Kaisar Agung ini belajar memasak demi pemimpin klan Jing Zhao. Pertama-tama Jing Zhao melihat hidangan di depannya, dan emosi yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa emosi itu, dan dia tidak dapat menggambarkan atau menjelaskannya. Ye Guan juga duduk. Dia menoleh dan melirik semua orang di ruangan itu. Apakah kamu mau makan? Semua orang menggelengkan kepala. Oh sial, siapapun yang berani naik dan makan pada saat ini, kemungkinan besar akan dibunuh dan jasadnya dibuang oleh kepala keluarganya keesokan harinya. Melihat semua orang menggelengkan kepala, Ye Guan menarik kembali pandangannya, lalu menatap Jing Zhao pertama di depannya dan berkata sambil tersenyum, cepat makan. Pertama-tama Jing Zhao meliriknya dan berkata, iya. Dengan cara ini, mereka berdua makan dan mengobrol. Ye Guan seperti orang cerewet, berbicara tiada henti, sedangkan Di Jing Zhao mendengarkan dengan tenang dan sesekali meliriknya. Mereka berdua layaknya pasangan keluarga biasa, makan sambil ngobrol tentang masalah keluarga, suasananya sangat hangat. Orang-orang di sekitar merasa kesakitan, tidak benar untuk pergi, dan tidak benar untuk tidak pergi. Segera, Ye Guan dan Di Jing Zhao selesai makan. Ye Guan menyingkirkan semua piring dan sumpit. Dia menatap Di Jing Zhao dan berkata sambil tersenyum, ayo jalan-jalan. Pertama-tama Jing Zhao melihat tumpukan kenangan di samping dan berkata, sibuk. Ye Guan berkata, aku akan memberimu libur sehari. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Di Jing Zhao berbicara, dia langsung meraih tangannya dan berjalan keluar. Saat Ye Guan memegang tangannya di depan umum, pipi Di Jing Zhao tiba-tiba memerah dan hatinya panas. Dia melotot ke arah Ye Guan dengan ekspresi malu dan marah, mencoba melepaskan diri dari tangannya dengan paksa. Tidak diketahui apakah cengkeraman Ye Guan terlalu erat atau terlalu lembut. Tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan Ye Guan dan hanya diseret keluar dari aula olehnya. Melihat Ye Guan dan Di Jing Zhao keluar, Muki menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan emosi yang rumit muncul di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya lagi, tidak ingin berpikir terlalu banyak, dan melanjutkan bekerja. Orang-orang lainnya juga menundukkan kepala dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Tetapi mereka tetap sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Guan bisa memasak. Salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa dan berkata, menurutku, kemampuan memasak Kaisar cukup bagus. Aku ingin sekali mencobanya. Masakan yang dibuat oleh Kaisar Agung, wah, kalau ini sampai tersebar, aku akan jadi terkenal. Haha. Orang lain melanjutkan, itulah hidangan yang dibuat oleh Kaisar Agung. Kamu, melon kecil yang bengkok, ingin memakannya. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Bersambung.